Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class for 8th graders with me, Mrs. Erlina. Hello everyone, how are you today? Dikarenakan pandemi kembali terjadi, maka kita saat ini diharuskan untuk belajar secara daring. Oleh karena itu, Miss Lina hari ini sudah mempersiapkan satu materi yang akan kalian pelajari. Jika kita masih ingat, minggu lalu kita sudah belajar materi yang ada di buku di chapter 8 atau bab 8, yaitu yang berjudul What Are You Doing? Kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi atau apa yang sedang terjadi, yaitu menggunakan kalimat present continuous tense. Pada pelajaran sebelumnya, kita ingat bahwa to be itu terdiri dari is, am, atau are, yaitu kalau subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am, you, we, they, to be-nya adalah are, and he, she, dan it itu to be-nya adalah is. Ini setelah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, yaitu simple present tense. Sama kita juga akan menggunakan ini pada pola kalimat present continuous tense. Jadi kalimat present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang terjadi. Nah, formulanya bagaimana? Yaitu ada 3 jenis kalimat: kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Yang pertama yaitu kalimat positif. Kalimat positif formulanya adalah subject plus to be. To be itu ada am, ada is, ada are, kemudian plus verb ing, yaitu verb kata kerja yang ada tambahan ing di belakangnya. Kemudian yang negatif yaitu subject plus to be, kemudian plus not, dan plus verb ing. Dalam kalimat negatif ada tambahan kata not. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu to be dulu, yaitu am, ada is, ada are, tergantung subjeknya nanti apa. Kemudian plus subject dan plus verb ing. Nah, mari kita akan lihat satu persatu formula kalimat berikut ini. Oke, mari kita lihat kalimat yang pertama, yaitu kalimat positif. Formulanya adalah subject plus to be, ada am atau is atau are, kemudian verb ing, yaitu verb kata kerja yang ditambah dengan ing. Let's take a look the example number 1. Mari kita lihat contoh nomor 1. Budi is cleaning the whiteboard. Di sini subjeknya adalah Budi, kemudian to be-nya adalah is, dan kata kerjanya adalah clean, yaitu cleaning. Kata kerjanya ditambah dengan ing. Budi is cleaning the whiteboard. Budi sedang membersihkan papan tulis. Kemudian contoh selanjutnya, I am drinking a glass of tea. I itu adalah subjeknya, kemudian to be-nya adalah am, dan kata kerjanya adalah drinking, sedang minum. I am drinking a glass of tea. Saya sedang meminum segelas teh. Kemudian yang ketiga, they are singing loudly. Mereka sedang bernyanyi keras. Mereka itu subjeknya adalah they, kemudian to be-nya adalah are, dan kata kerjanya adalah singing, sedang bernyanyi. Selanjutnya adalah pola kalimat negatif dalam present continuous tense, yaitu subject plus to be, yaitu am, is, atau are, kemudian plus not, dan plus verb ing. Jadi kata kerja yang ditambah dengan ing. Kita lihat pada contoh yang pertama, he is not kicking the ball. Dia tidak sedang menendang bola. Jadi di situ subjeknya adalah he, kemudian to be-nya adalah is, kemudian not, kemudian ada kata kerja yang ditambah ing, yaitu kicking. He is not kicking the ball.
Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, perhatikan. Annie and Santi are not reading the comics. Annie dan Santi tidak sedang membaca komik. Jadi perhatikan di situ subjeknya adalah Annie dan Santi, maka to be-nya adalah are. Kemudian not, kata kerjanya adalah read yang ditambah dengan ing jadi reading. Annie and Santi are not reading the comics. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. I am not sitting on the blue chair. Saya tidak sedang duduk di kursi biru. Subjeknya di situ adalah I, jadi to be-nya adalah am. I am not sitting. Kata kerjanya adalah sit, kemudian ada tambahan ing. Sedang tidak duduk. Tidak sedang duduk. I am not sitting on the blue chair. Kemudian yang ketiga adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Yang pertama adalah to be dulu. Jadi to be dulu, am, is, atau are, tergantung subjeknya apa. Kemudian subjek dan kata kerja yang ada tambahan ing-nya. To be plus subject plus verb ing. Let's take a look to the example. Mari kita lihat pada contoh. Yang pertama, are you watching TV? Apakah kamu sedang melihat TV? Jadi yang pertama adalah to be dulu, yaitu are. Kemudian subjeknya apa? You. Dan kata kerja yang ada tambahan ing-nya watch. Watching. Apakah kamu sedang melihat TV? Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini? Maka kita lihat jika jawabannya ya adalah yes. Kemudian karena yang ditanya adalah kita, are you, apakah kamu? Maka kita jawab ya, benar. Maka sebutkan subjek sebagai diri kita yaitu I. To be-nya adalah am. Yes, I am. Ya, benar. Kalau tidak, no, I am not. Tidak. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Are they playing football in the schoolyard? Apakah mereka sedang bermain sepak bola di halaman sekolah? They, di sini mereka. Kemudian pertanyaannya adalah diawali dengan to be dulu. To be dari they adalah are. Are they playing football in the schoolyard? Verb ing-nya adalah playing. Apakah mereka sedang bermain sepak bola di halaman sekolah? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Jika jawabannya ya, yes, kemudian subjek dan to be. Yes, they are. Ya, benar. Atau no, they are not. Tidak. Seperti itu. Oke, sekarang adalah bagaimana cara membuat verb ing atau aturan dari verb ing. Verb ditambah dengan ing. Yang pertama adalah verb dengan ejaan normal, yaitu dengan ejaan normal penambahan ing langsung ditempatkan di belakang kata. Contohnya pada verb read atau membaca. Kalau read ditambah dengan ing jadi reading. Jadi tinggal menambahkan kata ing di belakangnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu berakhiran e yang didahului dengan konsonan. Kalau di sini contohnya adalah come. Ada huruf m dan e. Nah, untuk verb yang berakhiran huruf e dan didahului oleh konsonan sebelumnya, huruf e di belakang dihilangkan, kemudian ditambah dengan ing. Jadi, come plus ing, verbnya ditambah dengan ing, menjadi coming. Kemudian selanjutnya, untuk verb satu suku kata yang diakhiri huruf vokal dan konsonan. Jadi, untuk verb yang seperti ini, ketika mendapat tambahan ing, huruf terakhirnya didouble atau jadi dua. Contohnya dalam kata ini adalah mop. Mop plus ing, verbnya ditambah ing, jadi mopping.
P-nya, huruf P-nya ada 2. Atau contoh lain, cut, cutting, seperti itu. Atau swim, yang bawahnya sama. Swim jadi swimming, swim plus ing jadi swimming. M-nya ada double M, 2M di situ. Kemudian yang terakhir adalah akhiran huruf L yang didahului satu huruf vokal. Jadi verbnya itu diakhiri dengan huruf L yang sebelumnya ada huruf vokalnya. Contohnya adalah control. Control ditambah ing jadi controlling. Jadi jika verbnya berakhiran L kemudian didahului satu huruf vokal, maka L-nya didouble atau ada double L di situ. Controlling. Control plus ing jadi controlling. Contoh lain, travel jadi traveling, L-nya ada 2. Seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan pada latihan yang akan kalian kerjakan, yaitu lengkapi kalimat present continuous tense dengan menggunakan kata-kata yang terdapat pada kotak. Yang pertama, kita lihat contoh, ada kata read. Jadi tadi kita ingat lagi kalau present continuous tense, verbnya atau kata kerjanya ada tambahan ing-nya. Jadi di sini yang ditunjukkan pada kotak itu adalah kata read, it means nanti akan berubah menjadi reading. Nah, kita lihat. See bla 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 a book in the library. Jadi pada titik-titik kalian akan mengisi dengan to be dan kata kerja yang sudah ada tambahan ing-nya. Jadi jawabannya adalah she is reading a book in the library. Oke, seperti itu. Silahkan kalian kerjakan. Selanjutnya yaitu nomor 2 until number 6. Kita lihat pada soal nomor 2. Di situ ada kata play, it means kamu harus mengisi atau melengkapi kalimat dengan kata kerja play. Artinya kata kerja ini harus ditambah dengan ing. Sebelumnya to be-nya, tentukan to be-nya dengan melihat subjek yang ada di sana. Subjeknya apa, to be-nya apa, kemudian kata kerja ditambah ing. Silahkan masukkan ke dalam kalimat. Caranya seperti itu. Perhatikan soal-soal selanjutnya. Yang ketiga ada kata do dengan kalimat my brother bla 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 home right now. Kemudian pada kata yang keempat atau kalimat yang keempat ada kata knock. Silahkan kalian lengkapi dengan pola kalimat present continuous tense sampai dengan pertanyaan nomor 6. Yeah, that's the material for today. Please pay attention that you have to read the material. Kamu harus membaca materi ini baik-baik. Materi sebelumnya kalian baca lagi. Kemudian simak videonya dengan baik. Look at the sample, lihat pada contoh-contoh kalimat yang ada di sana. Kemudian do the exercise, kerjakan latihannya dengan baik dengan melihat contoh dan penjelasan sebelumnya. And you can ask for teacher if you find any difficulties, dan kamu bisa bertanya kepada Miss Lina jika ada kesulitan. Okay, this is the end of our class today. Tetap jaga protokol kesehatan, wearing a mask, wash your hand, and keep social distancing. Okay, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.